بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik, ikhwan fillah, para sadidah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak terasa kita sudah di akhir-akhir bab atau pembahasan ya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya metode pembelajaran kita di Mulazamah Jazariyah ini untuk pemula ya. Jadi memang kita tidak jelaskan secara mendetail bait per baitnya ya. Tapi insya Allah ini adalah jembatan bagi orang yang belum pernah belajar Jazari sama sekali, ya sudah tergambar ya, insya Allah Ta'ala sudah tergambar. Nah, dan metode ini juga bisa diterapkan bagi antum nanti kalau mengajar kepada murid-murid antum, sehingga apa ya, bisa dibilang katanya ya dari kalangan penuntut ilmu, kalau orang sudah belajar Jazari itu kelas menengah atas gitu ya, seolah-olah berat sekali, sulit sekali ya, itu bisa terpatahkan ya. Jadi antum pun bisa menjelaskan kepada murid-murid antum ya sejak dini dengan metode yang ringkas supaya tergambar dulu. Nah, nanti setelah ini baru silahkan mencari majelis yang lebih detail. Tentunya dilihat porsi kemampuan kita. Nah, dan kelas akhwat sudah selesai nih. Alhamdulillah kemarin sudah selesai. Ya, lebih cepat. Jadi kalau misalkan hari ini pertemuan ke berapa kita? 9 ya. Kalau misalkan belum selesai, bisa nggak besok hari Kamis gitu kita selesaikan gitu? Gimana? Antum bisa nggak? Keberatan Bisa Ustaz? Bisa ya. Soalnya tinggal sedikit banget ya, insyaallah. Tinggal sedikit banget. Nah. Baik, seperti biasa kita baca dulu bab naqtu wal mausul. Nah, silakan siapa yang mau baca? Akro Ustaz, ana. Baik, tafadhol. Nah. Maktu mausul Ustaz. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allahu. Bau taat. Maktu mausul sudah belum? Terakhir kemarin Ustaz babul maktu wal mausul. Tapi udah dibahas kita. Nah, Ustaz, kemarin terakhir sampai di situ. Bukannya kemarin kita baru rosam dua. Baru rosam. Iya. Iya, itunya belum masuk ya. Ya karena kemarin ada uzur ya, jadi selesai lebih awal. Baik, fadhal, Iqra. Lanjut Ustaz. Lanjutin. Nah, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Babul maqtu'i wal mausul. Wa'rif li maqtu'in wa mausulin wata fil mushafil imami fima qad ata faqta' bi'ashri kalimatin alla ma'mal ja'a wa la ilaha illa wa ta'budu yasin thani hudala yushrik natushrik yadkhulan ta'lu ala alla yaqulu la aqula imma بالرعد والمفتوح صل وعنما نهقطعوا من ما بروم والنساء خلف المنافقين أمن أسسا فصلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما الأنعام والمفتوح يدعون معا وخلف الأنفال ونحل وقعا وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف خلفتموني واشتروا في مقطعا أوحي أفضت مشتهت يبلو معا
ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزيل شعراء وغيرها صلا فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعراء الأحزاب والنساء وصف وصل فإن لم هود ألا نجعلا نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم عن من يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الويا وهالا تفصلي. Nah, Lanjut, Ustaz. barakallahu fiik. Baik, sampai di sini dulu ya. Baik. Ya, di bab ini, bab waktu wal musul dan juga nanti bab ta'at sebenarnya, kalau kita mau jelasin ke pemula, ini di bab ini hanya menunjukkan saja. Kemarin itu sudah ada muqaddimahnya ya tentang ilmu rosem ya, sekilas ya. Jadi yang terpenting sebenarnya malah di dia kemarin itu muqaddimah di ilmu rosmnya itu ya sebenarnya. Jadi itu yang untuk mendasari pemahaman seorang dalam membaca Al-Quran, baik dari sisi riwayatnya ya, dari sisi riwayat ini atau riwayat yang mana yang dia baca atau dari kaidah penulisannya. Nah, jadi di muqaddimah kemarin sebenarnya yang perlu digarisbawahi. Adapun di bab ini Imam Al-Jazari hanya menunjukkan ya khusus di beberapa kata ya. Jadi di beberapa aja karena nggak semuanya ya. Nggak semuanya. Jadi beliau memberikan contoh-contoh kata yang di situ bisa ditulis dengan cara terpisah ya, maktu, atau ditulis dengan cara tersambung, atau yang ada khilaf di antara keduanya. Nah, jadi ada beberapa khilaf. Ya, karena kemarin kan kita sudah jelaskan sedikit ya, ada beberapa mazhab dalam penulisan rasm. Nah, baik, langsung aja ya. Di kata yang pertama, Al-Imam Al-Jazari ingin menjelaskan bahwasanya di situ ada kata la dan an, ya, atau an dan la, ya. Allah, ya. Allah. Di sini ada 10 kata yang disepakati ditulis dengan cara terpisah, ya. Dan ada satu tempat, satu kata yang diperselisihkan. Nah, ya, 10 tempatnya, ya, kalau kita langsung simpulkan ada di surat At-Taubah 118, Hud ayat 14, Yasin ayat 60, ya. Kemudian di Hud juga ayat 26 ya. Surat Mumtahana ayat 12, Al-Hajj ayat 26, Al-Qalam ayat 24, ya. Ad-Dukhan ayat 19, Al-A'raf ayat 169 dan Al-A'raf ayat 105. Nah, ini kalau kita simpulkan seperti itu. Ini 10 tempat ini, 10 kata ini dia sepakat ditulis dengan cara terpisah. Antara an dan la, Allah. Bacanya sama. Nah, adapun satu tempat yang khilaf ya, itu yaitu di surat Anbiya ayat 87. Ya, surat Al-Anbiya 87. Nah. Baik. Baik, kata yang kedua. Ya, ini tadi kata yang pertama. Kata yang kedua, in dan ma. Ya, in, ma, imma. Ini hanya satu tempat saja yang sepakat ditulis dengan cara terpisah, yaitu di surat Ar-Ra'd ayat 40. Nah, kemudian yang ketiga, kata berikutnya yang ketiga, di kata an dan ma, amma. Nah, ini selalu disambung ya. Di semua tempat ditulis di wasal, dengan cara disambung. Nah, kata yang keempat, an dan ma, amma. Ya. Amma, ada satu tempat yang sepakat ditulis dengan cara dipisah, yaitu pada surat Al-A'raf 166. Ya, sisanya berarti mausul ya, ditulis dengan disambung. Baik. Anma, ini kata yang keempat. Kata yang kelima, min dan ma, mimma. Ya, mimma. Baik. Mimma ada dua kata yang sepakat ditulis dengan cara
maqtu atau terpisah yaitu di surat Ar-Rum ya, surat Ar-Rum ayat 28 dan An-Nisa ayat 25. Adapun satu tempat itu ada khilaf ya, berbeda pendapat, yaitu di surat Al-Munafiqun ayat 10 ya, mimma, min dan ma. Baik, kata yang keenam am dan man, amman ya. Amman sepakat ada 4 tempat ditulis dengan cara terpisah ya, dengan cara maktu. Ya, di surat At-Taubah 109, Fussilat 40, An-Nisa 109 dan As-Saffat ayat 11. Jadi sisanya mausul semua. Nah. Baik. Kemudian kata yang ketujuh. Kata yang ketujuh haitsu dan ma. Haitsu dan ma ini selalu terpisah ya, hanya ada di 2 tempat. Kata haitsuma ada di 2 tempat, yaitu di surat Al-Baqarah 144 dan surat Al-Baqarah 150. Nah, ya ditulis dengan maktu, dengan terpisah. Baik, kata yang ke-8 an dan lam, alam ya. Alam seluruhnya terpisah ya. Alam seluruhnya terpisah. Nah, contohnya pada ayat atau surat Al-An'am 131. Nah. Baik, kata yang ke-9, inna dan ma. Innama. Nah, innama, ulama yang sepakat ditulis dengan maktu terpisah yaitu pada surat Al-An'am 134 ya. Al-An'am 134. Kemudian yang ada yang khilaf yaitu di An-Nahl ayat 95. Ya, innama. Baik. Berikutnya yang ke-10 kata annama ya. Annama. Annama. Nah. 2 tempat sepakat dengan cara maktu, dengan cara terpisah. Baik, di surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat ke-62 dan surat Luqman ayat 30. Ya. Dan 1 tempat ada khilaf ya, di surat Al-Anfal ayat 41. Ya. Abu Amr Ad-Dani di sini memilih dengan cara wasol ya, dengan cara di mausul, dengan cara disambung. Di Al-Anfal ayat 41. Nah. Baik. Kemudian yang ke-11, kata kullima ya. Kata kullima. Nah. Di lafadz atau di kata ini ada pada 5 tempat sebenarnya ya, ada 5 tempat. Cuma Imam Al-Jazari hanya menyebutkan 2 tempat saja. Ya. 1 tempatnya ini sepakat ditulis dengan terpisah, yaitu di surat Ibrahim ayat 34. Ada 4 tempat yang khilaf di sini ya, ada 4 tempat yang khilaf. Nah, yang pertama di An-Nisa 91. An-Nisa 91, Al-Mu'minun 44, Al-Mulk ayat 8 dan Al-A'raf ayat 38. Nah, ini khilaf ya. Yang sepakat tadi ditulis dengan maktu di Ibrahim ayat 34. Baik. Kemudian pada kata yang ke-12 bi sama ya, bi sama. Nah. Ada yang sepakat yaitu ditulis dengan mausul itu di surat Al-A'raf ayat 150 dan surat Al-Baqarah ayat 90. Ini sepakat ditulis dengan mausul, disambung. Adapun yang khilaf di situ di surat Al-Baqarah ayat 93. Nah, bi sama. Baik, kata yang ke-13. Nah. Ya. Pada penulisan fima, ya, pada penulisan fima, kalau di sini Imam Al-Jazari mengambil pendapat seluruhnya ditulis dengan terpisah, ya, dengan maktu. Namun sebagian ulama ahlu rasm ada menganggap 3 tempat khilaf dari 11 ayat yang disebutkan oleh Imam Al-Jazari. Ya, jadi dari 11 ini, yang 3 ini ada silang pendapat, ada khilaf di situ. Nah,
di kata fima. Jadi yang pertama ada di surat Al-An'am 145 ya. Kemudian di surat Nur ayat 14. Nah, kemudian di surat Al-Anbiya ayat 102. Nah, Al-Anbiya ini sebagian ulama menganggap khilaf ya. Ada yang mengatakan maqtu, ada yang mengatakan mausul. Namun Imam Al-Jazari menganggap ini, mengambil pendapat ini adalah terpisah, maqtu. Nah, kemudian yang keempat di surat Al-Maidah ya, ayat 48. Kemudian yang kelima di surat Al-An'am 165. Kemudian yang keenam di surat Al-Baqarah 240. Yang ketujuh di surat Al-Waqi'ah ayat 61. Yang kedelapan ada di surat Rum. Surat Rum ayat 28. Kemudian yang kesembilan di surat Az-Zumar ayat 3. Dan yang ke-10 Az-Zumar ayat 46. Nah, ini khilaf juga ya. Disebutkan sebagian ulama Az-Zumar ayat 46 ini khilaf. Nah, ada yang menulis dengan maqtu, ada yang menulis dengan mausul. Nah, dan juga di ayat yang ke-11 ya, Asy-Syu'ara ayat 146. Ini juga khilaf. Ada yang menganggap maqtu, ada yang menganggap mausul. Nah. Baik. Ini pada kata fima. Kemudian kata yang ke-14 ya, pada kata ainama. Ya. Pada kata ainama ada 5 tempat di dalam Al-Qur'an. 2 tempatnya sepakat ditulis dengan mausul, yaitu di Al-Baqarah 115 dan An-Nahl ayat 76. Ini sepakat ditulis dengan sambung. Ainama. Dan 3 tempat khilaf ya, di surat Asy-Syu'ara 92 dan Al-Ahzab 61 serta An-Nisa 78. Nah, ini kata ainama. 6. Kata yang ke-15, illam ya. Semuanya terpisah, semuanya maqtu kecuali di satu tempat yaitu surat Hud ayat 14. Illam ditulis dengan terpisah di surat Hud 14. Baik. Kemudian pada kata anlan ya, allan. Nah, allan ya ditulis dengan 2 tempat ditulis dengan mausul sepakat, yaitu pada kata atau pada ayat surat Al-Kahfi 48, surat Al-Kahfi 48 dan Al-Qiyamah ayat 3. Ya. Ada satu khilaf di surat Al-Muzammil 20 ya. Surat Muzammil 20 ini para ulama Al-Rasam berbeda pendapat apakah al-lam di situ ditulis mausul atau maqtu. Nah. Baik. Kata yang ke-17 pada kata kaila. Nah, pada kata kaila baik, ada 4 tempat ya. Kalau Imam Ibnu Jazari menganggap 4 tempat ini sepakat ditulis dengan mausul ya. Namun ada 1 tempat yang sebagian ulama memperselisihkan. Nah, yaitu di surat Ali Imran 153 ini sebagian ulama berselisih apakah dia ditulis maqtu atau mausul ya, Ali Imran. Likaila. Kemudian 3 tempat yang lainnya sepakat ditulis dengan cara mausul. Di surat Al-Hadid 23 dan Al-Hajj ayat 5 dan Al-Ahzab ayat 50. Nah, ini sepakat ditulis mausul. Nah, kata yang ke-18. An-man. Ya, an-man. Ya, sepakat di 2 tempat ditulis dengan maqtu. Dengan terpisah di surat An-Nur 43 dan An-Najm 29. Nah, kata yang ke-19 yaitu yaumahum. Yaumahum sepakat di 2 tempat ditulis dengan maqtu ya. Di surat Ghafir ya, Ghafir ayat 16 dan Az-Zariyat, surat Az-Zariyat ayat 13.
Ini ditulis dengan maqtu, terpisah. Baik. Kemudian kata yang ke-20 yaitu pada huruf jar li ya. Dengan majrurnya ya. Li hada ya. Itu sepakat ditulis dengan terpisah. Ya. Contohnya di surat Al-Kahf 49 dan Al-Furqan ayat ke-7. Ya. Nah, adapun kalau li dengan allazina atau li dengan haulai itu juga ditulis dengan maqtu ya. Ditulis dengan maqtu. Nah. Baik. Nah, kemudian di sini Imam Ibnu Jazari mengambil pendapat bahwasanya penulisan di surat Shad ayat ketiga ya, kata huruf ta dengan hina itu ditulis dengan apa? Dengan disambung dengan mausul ya, dengan disambung. Tetapi yang rajih insyaallah adalah ditulis dengan maqtu, ditulis dengan terpisah. Ya, di surat Shad ayat yang ketiga. Ya, ini salah satu yang membuktikan bahwasanya kaidah rasm ini memang luas ya. Memang ada di situ ada beberapa kaidah. Nah, di sini Imam Ibnu Jazari menganggap bahwasanya di surat Shad yaitu dengan cara menyambungkan dengan kata hina, tapi justru pendapat yang terpilih seperti yang dipilih oleh Abu Amr dan Abu Dawud ya, Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani maksudnya ya. Syekhon ulama Rasm itu mengambil pendapat bahwasanya di surat Shad ini ditulis dengan terpisah. Seperti yang kita lihat pada mushaf sekarang ya, ditulis dengan dipisah. Baik. Kemudian kata berikutnya pada kata wazanuhum dan kaluhum ya. Wazanuhum dan kaluhum itu ditulis dengan mausul, dengan disambung ya. Kalau misalkan kita lihat sekilas wazanuhum ya dan idza kaluhum ditulis sambung gimana, nggak kelihatan kan ya. Nah, itu penjelasannya adalah dia ditulis dengan tanpa alif setelah wawu jamak. Ya, aslinya kan wazanu setelah wawu ada alifnya. Kalu setelah wawu ada alifnya. Setelah wawu jamak ada alifnya. Nah, ketika disambung dia dihilangkan ya, alifnya tidak ditulis di situ. Nah, itu makna dari penulisan mausulnya di situ. Letak mausulnya di situ. Ya, kalau yang tadi kan kelihatan ya, kalau yang tadi kata-kata yang lain kelihatan disambung atau diputus. Kalau di sini nggak kelihatan. Nah, jadi wazanu hum itu disambung dengan apa? Dengan menghapus alif. Kaluhum itu juga disambung dengan apa? Dengan menghapus alif setelah wawu jamak. Nah, itu maksudnya seperti itu. Nah, kemudian pada kata di lam ta'rif, alif lam, ta'rif dan juga ha tanbih dan juga ya munada, ya nida itu selalu ditulis dengan mausul, ditulis dengan disambung ya. Al-qari'ah disambung ya. Dan haula itu juga disambung. Ya ayyuha itu juga disambung. Nah, ya, jadi lam ta'rif, ha tanbih dan ya untuk memanggil ya. Ya munada itu ditulis dengan disambung. Ya, ini beberapa contoh nggak semuanya. Ya, kenapa nggak semuanya? Kalau misal mau diuraikan lagi masih ada lagi sebenarnya, masih ada beberapa lagi. Contoh lagi yang kelihatan itu coba antum lihat di mushaf Al-A'raf 150. Al-A'raf 150. Udah kelihatan? Udah ini? Nah, di situ pada kata qala ibna umma ya, ibnu ummi ya, di kata itu ditulis dengan cara dipisah ya. Pada kata ibnu ummi ya, di sini ada qala ibna amma
itu ditulis dengan kata dipisah. Sementara kita lihat di surat apa ya? Toha kalau nggak salah. Toha. Ah, ya betul. Nah, antum perhatikan di kata di surat Toha ayat 94. Nah, qala ya bena umma, ya. Itu ditulis dengan disambung. Nah, jadi ada beberapa contoh lain, kaidah-kaidah lain yang masuk pembahasan di maqtu, mausul dan maqtu ini tidak hanya sebatas beberapa kata yang disebutkan oleh Imam Al-Jazari. Nah, wallahu a'lam. Ya, gitu. Jadi kalau kepengen tahu lebih detailnya lagi, silakan merujuk kepada kitab-kitab Rasm. Nanti banyak di situ mana yang ditulis dipisah maupun yang ditulis disambung. Baik. Insyaallah mudah ya. Ini hanya menunjukkan beberapa tempat yang ditulis disambung atau dipisah. Nggak ada pertanyaan kan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Jelas ya? Nah, jelas lah insyaallah. Baik, sekarang kita lanjut. Bab taat. Fadol tadi Ustaz Tirto kayaknya. Nah, fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu al-Jazari rahimahullah taala babut ta'at wa rahmatu zukhrufi bit-tazabarah al-a'rafi rumihu lika fil baqarah ni'matuha thalathu nahmin ibrahim ma'an akhiratun uqulu thaniham luqmanu thumma fatirun katturi imrana la'nata biha wan nuri وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية قد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطري كلا والأنفال وأخرى وافري قرة عين جنات في وقعت فطرة بقية وابنة وكلمة أوساط الأعراف وكل مختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. Nah. Baik. Kita masuk ke bab yang masih berhubungan dengan Rasm ya. Itu bab taat. Ya, bab taat ini mudahnya kita akan melihat di kata-kata mana, di kalimat mana yang ditulis dengan ta maftuhah, tak terbuka, atau ta marbutoh. Itu aja ya, menunjukkan itu. Jadi salah satu kaidahnya memang beberapa qabilah terkadang membaca misalkan rahmatun itu kadang membacanya kalau waqaf ya rahmat ya. Ini memang kebiasaan beberapa qabilah seperti itu. Jadi disitulah para ulama menjelaskan atau mengelompokkan mana-mana saja yang sering atau yang adanya terjadi perbedaan pengucapan. Nah, baik, kita langsung aja. Di kata yang pertama, di kata rahmat, ya, rahmatun. Imam Al-Jazari di sini hanya menyebutkan 7 tempat, ya, sepakat ditulis dengan ta maftuhah, rahmat. Nah, tapi ada satu yang khilaf. Ya. Jadi yang 7 yang sepakat yaitu di Zuhruf, Az-Zukhruf ayat 32, ya, Az-Zukhruf ayat 32 ada 2 tempat ya. Kemudian yang ketiga Al-A'raf 56, Ar-Rum 50, Hud 73, Maryam ayat 2 dan Al-Baqarah 218. Ya, dia sepakat 7 tempat ini. Ditulis dengan ta maftuhah. Ada satu tempat yang khilaf di situ yaitu di surat Ali Imran 159. Nah, hanya yang masyhur itu ditulis dengan ta marbutoh ya. Ali Imran 159 khilaf, yang masyhur yaitu dengan ta marbutoh. Nah, kemudian di kata nikmat atau nikmatun ada tersebar di kurang lebih 34 tempat di dalam Al-Quran. 11 tempat disepakati, yang 1 tempat ada khilafnya. 6.
11 tempat itu yang sepakat ditulis dengan ta maftuha ada di Al-Baqarah 231. Ya. Kemudian di surat An-Nahl ada 3 tempat. An-Nahl 72, 83, dan 114. Di Ibrahim, surat Ibrahim ada 2 tempat, ayat 28 dan 34. Kemudian di Al-Maidah ayat 11, Luqman 31, Fatir ayat 3, At-Tur ayat 29, dan Ali Imran ayat 103. Ini sepakat. 11 tempat ini ditulis dengan ni'matun, ditulis dengan nikmat, dengan ta maftuhah. Ada satu tempat yang khilaf, yaitu di surat As-Saffat ayat 57. As-Saffat ayat 57. Nah. Baik, kata berikutnya di kata laknat, ya, ada di 13 tempat, ya, ditulis dengan yang ditulis dengan ta maftuhah hanya ada di 2 tempat, sepakat, ya. Laknat ditulis di 2 tempat dengan ta maftuhah, yaitu di Ali Imran 61 dan An-Nur 7. Ya, sisanya berarti ta marbutah. 6. Kemudian kata imro'atun. Imro'atun ada di 11 tempat, ya, di 6 tempatnya atau di 7 tempatnya itu ditulis dengan ta maftuhah. Ya. Jadi imro'atun ada di 11 tempat di Al-Quran, yang 7 itu ditulis dengan ta maftuhah. 7 tempat itu apa saja? Yang pertama, di surat Yusuf ayat 30, dan juga Yusuf 51. Ya. Yang ketiga Ali Imran 35. Yang keempat Al-Qasas ayat 9. Kemudian yang kelima dan keenam, ya, ini di surat At-Tahrim, ya. Di surat At-Tahrim ada 2 tempat, di Tahrim ayat 10. Ada 2 tempat. Dan At-Tahrim ayat 7. At-Tahrim ayat 11. Ini yang nomor 7. Jadi 7 tempat ini dia sepakat ditulis dengan ta maftuhah. Nah. Kemudian pada kata maksiat. Maksiatun, ya, ada di 2 tempat sepakat ditulis dengan ta maftuhah, yaitu di surat Al-Mujadilah ayat 8 dan 9. Nah. Maksiatun. Baik, kata selanjutnya syajarat. Ya, syajaratun ada di 18 tempat di Al-Quran, dan 1 tempat saja yang ditulis dengan ta maftuhah, yaitu di surat Ad-Dukhan ayat 43. Ya. Ad-Dukhan 43. 6. Kemudian di kata yang berikutnya, di kata sunnatun, ya, ada 13 tempat. Yang 5 tempat sepakat ditulis dengan ta maftuhah. Ya, 5 tempatnya sepakat dengan ta terbuka. Itu di surat Fatir ada, surat Fatir ayat 43 ada 3 tempat, ya, surat Fatir. Kemudian yang keempat di surat Al-Anfal ayat 38, dan yang kelima ada di surat Ghafir 85. Nah, jadi surat Fatir 43 ini ada 3 tempat. Nah, jadi totalnya ada 5 tempat, ya, yang ditulis dengan ta maftuhah. Baik. Baik, kata selanjutnya dikata Qurrat, ya. Qurrat ada 3 tempat di dalam Al-Quran, yang 1 tempat itu ditulis dengan ta maftuhah. Di Al-Qasas, ya. Qurratun, ya, di 3 tempat, kalau yang ta maftuhahnya ada 1 tempat. Di Al-Qasas ayat 9. Qurratu ain. 6. Baik, selanjutnya kata jannatun. Ya, banyak ini, ya, jannatun banyak. Ada 60 lebih tempat, 66-an kalau nggak salah. Yang ditulis dengan ta maftuhah hanya ada 1, yaitu di surat Al-Waqiah ayat 89. Nah, itu. Baik. Kemudian kata berikutnya adalah fitrat, hanya ada 1 tempat yang ditulis dengan ta maftuhah di surat Ar-Rum 30. Nah. Kemudian pada kata baqiyatun, ya, ada di 3 tempat, yang 1 tempat sepakat ditulis dengan ta maftuhah, yaitu di surat Hud ayat 86.
Baqiyatun. Nah. Ya. Kemudian pada kata ibnat yang ditulis dengan ta maftuhah hanya ada satu tempat, yaitu di surat At-Tahrim 12. Nah, surat At-Tahrim. Ya. Dan yang terakhir pada kata kalimatun, ya, ini ada di 26 tempat. Ya. Nah, 4 tempatnya ditulis dengan ta maftuhah, ya, tapi 2 tempatnya sepakat dan 2-nya ada silang pendapat. Ya. Jadi yang 2 sepakatnya yang ditulis dengan ta maftuhah pada kata kalimat itu ada di An'am, surat Al-An'am 115 dan surat Ghafir ayat ke-6. Al-An'am atau Al-A'raf ya? Coba kita lihat. Afan, Anda dilupakan. Kalimat. An'am ya, betul ya? Al-An'am saya 115. Ya, Al-An'am ini sepakat ya. Iya, Mas. Kalau yang khilaf ada di Yunus 96 dan Al-A'raf 137. Nah, itu khilaf itu. Al-A'raf itu khilaf. Ya, di Al-A'raf juga ada 137. Nah. Ya. Jadi kata kalimat ini yang memakai ta maftuhah itu ada di 4 tempat, yang 2-nya sepakat, An'am 115 dan Ghafir 6, yang 2 ada khilaf. Yunus 96 dan Al-A'raf 137. Nah, itu ya. Itu kata-kata yang penulisannya dengan ta maftuhah. 6. Adapun para imam qiraat yang berbeda pendapat ya, apakah dibaca dengan bentuk jamak atau dengan bentuk mufrad ya. Ketika ada perbedaan di situ, itu bisa terkadang bisa ditulis dengan ta maftuhah ya. Itu ada di 7 kata. Jadi ada 7 kata ini yang para ulama ahli qiraat ada yang membaca mufrad, ada yang membaca dengan bentuk jamak. Ya, 7 kata itu apa saja? Ya, kalimat, ayatun, ayat, ya, dan di kalimat ini ada di 4 tempat ya. Tadi udah ya, Al-An'am 115, Yunus 33, Yunus 96, dan Ghafir 6. Ini yang disebutkan oleh Syekh Mutawalli. Nah, kemudian pada kata ayatun, ya, ayat, itu pada surat Yusuf 7 dan Al-Ankabut 50. Nah, dan pada kalimat ghayabat, itu pada surat Yusuf 10 dan Yusuf 15. Kemudian Al-Ghurafat itu pada surat Saba ayat 37. Kemudian pada kata Bayyinat itu surat Fatir 40 dan Samarat surat Fussilat 47. Yang terakhir Jimalatun surat Al-Mursalat 33. Ya, ini tambahan aja ya. Jadi ada 12 tempat ya, 7 kata di 12 tempat. Yang di situ ulama qiraat berbeda apakah dia ditulis dengan mufrad, bentuk tunggal, atau dengan bentuk jamak. Nah, ya, Masya Allah. Tinggal sedikit sekali ya. Kita selesaikan bisa nggak insya Allah ya? Kalau selesai berarti alhamdulillah. Nah, baik. Ya, dibaca. Selanjutnya, siapa yang mau baca? Bab Hamzah Wasl. Fadhal yang mau baca bab Hamzah Wasl. Ya, Satirto lagi. Fadhal, silakan.
Babu hamzil wasli. وابدأ بهم الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفي أسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع بنات امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. Lanjut. باب الوقف على أواخر الكلام وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضمير في رفع وضم. الخاتمة Ya, sampai selesai. 6. الخاتمة وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقديمة أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشد والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واليه. Alhamdulillah. Baik, kita selesaikan aja ya. Insyaallah ringan ini pembahasannya. Bab hamzah wasal. Ya. Jadi bab hamzah wasal ini kenapa Imam Al-Jazari memasukkan setelah bab taat, sekarang hamzah wasal masih ada hubungannya dengan bab rosem ya. Jadi urut ya. Jadi penulisan hamzah wasal ini memang ada di kaidah qiraat ya, khusus di hamzah itu, bab hamzah itu banyak sekali. Nah, jadi bedakan antara alif, hamzah qata' dan hamzah wasal. Nah, itu. Nah, kita sedang membahas yang hamzah wasal, yaitu ketika di wasal dia nggak terbaca, ya, ketika di awal dia menjadi berharokat atau terbaca hamzah wasal itu. Nah, ya, tandanya kalau di mushaf Haramain itu dobatnya ada kepala susod ya, kepala sod yang kecil itu. Nah, itu. Ya. Di sini ada beberapa kaidah di hamzah wasal. Mudah aja kita simpulkan aja. Yang pertama, ketika hamzah wasal itu terletak pada fi'il, isim, huruf. Udah itu dulu ya, secara umum. Ya. Hamzah wasal yang terletak pada fi'il nanti ada cara bacanya, pada isim ada cara bacanya dan seterusnya. Nah, yang pertama dulu ya. Hamzah wasal pada fi'il. Hamzah wasal pada fi'il. Imma dia pada fi'il amr sulasi ya, atau pada fi'il madhi, khumasi, dan fa'il atau fi'il madhi yang sudasi. Ya. Mudahnya dilihat huruf ketiganya. Kalau huruf ketiganya huruf berharokat dhammah asli, maka hamzah wasalnya dibaca dhammah ketika ibtida dari situ. Ya. Kalau huruf ketiganya berharokat kasroh atau fathah, maka hamzah wasalnya dibaca kasroh. Nah, ini mudah. Nanti pengecualiannya nanti. Itu tadi pada fi'il. Kemudian hamzah wasal yang terletak pada isim, ya. Terletak pada isim itu hamzah wasal dibaca kasroh kalau kita ibtida dari situ, ya. Ada juga isim-isim yang dia kata benda yang tidak memiliki kaidah, ya, namun secara simai aja. Ya. Ada beberapa tempat. Ya. Contoh pada kata ibnun, ya. Ibnun ini banyak tempat ya, contohnya di surat Al-A'raf 150, ibnun. Kemudian pada kata ibnatun, ya, ini ada di surat Hud ayat 42, ibnatun. Nah, kemudian pada kata imru'un, ini di akhir surat An-Nisa, ya, berarti 176, imru'un. Kemudian pada kata isnaini, ada 8 tempat isnaini, salah satunya di surat Al-An'am 143. Nah, kemudian pada kata imro'atun, imro'atun ada di 25 tempat, salah satunya di An-Nisa 128. Ya. Kemudian kata ismun, ini banyak sekali, ya. Itu contohnya di akhir surat Al-Waqi'ah ayat 78 ya. Al-Waqi'ah. Kemudian pada kata isnataini,
ya, isnataini. Ini ada 4 tempat, ya. Ada 4 tempat. Di surat An-Nisa, ya, An-Nisa ayat 11 dan ayat 176. Ya. Kemudian surat Ghafir di ayat 11 ada 2 tempat. Ya. Jadi seluruhnya ada 4 tempat. Isnataini. Ya. Isnataini ada isnatani. Ya. Isnatani ada di surat Al-Maidah ayat 106. Nah, jadi ada ibnun, ibnatun, imru'un, isnaini, imro'atun, ismun, isnataini, dan isnani. Ada berapa? Ada 8 ya? 8 kata. Baik. Yaitu semuanya hamzah wasalnya dibaca dengan kasroh. Baik, hamzah wasal yang ada pada huruf. Ya, huruf ada pada lam ta'rif aja. Al, udah dibaca fathah, selesai. Ya, mudah. Pada lam ta'rif. Ya. Al-kitab, ya, al-ard, ya, semuanya dibaca dengan fathah. Baik. Nah, sekarang baru ke pengecualiannya, kaidah-kaidah khususnya. Yaitu ketika hamzah wasal ini ada pada bentuk jamak, ya. Pada bentuk jamak atau istilahnya harokat huruf ketiganya bukan dhammah asli. Nah, seperti pada surat Shad ayat yang ke-6 ya. Di situ ada hamzah wasal, ada mim sukun, shin, shinnya berharokat dhammah dan waw ya. Kalau yang nggak tahu itu kalau ibtidah dari situ bacanya apa? Umsyu kan gitu ya. Nah, tapi itu tidak dibaca dengan dhammah tapi dibaca dengan kasroh. Jadi pada surat Shad ayat 6 ini bentuknya jamak aslinya imsyu ya, bukan umsyu. Jadi dibaca imsyu. Nah, ya dihafalin aja. Kalau yang buat pemula ya, nggak usah, yang belum pernah belajar bahasa Arab, hafalin aja beberapa kata ini. Nah, itu berarti dia bentuk jamak udah diingat-ingat. Nggak banyak kok, cuma berapa? 5 ya. Yang pertama imsyu di surat Shad ayat 6 contohnya. Kemudian iqdu ya, iqdu di surat Yunus 71 contohnya ya, iqdu. Kemudian di surat As-Saffat 97 ibnu ya. Dari kata bana ya. Ibnu. Kemudian di surat Al-Hijr 65 imdu ya. Al-Hijr 95 imdu ya. Nah, ini 4 kata ya, imsyu, iqdu, ibnu, imdu, ini semuanya bentuk jamak ya, hamzah wasal pada bentuk jamak ya. Dia tidak dibaca dhammah karena huruf ketiganya itu bukan harokat dhammah asli ya, dia dibacanya kasroh. Nah, kemudian kata yang kelima ya, yang bentuk jamak juga pada kata di surat Yunus ya, contohnya surat Yunus 79 pada kata ituni ya, ituni. Nah, ini ada kaidah yang lain. Yang pertama, ketika tadi ya dia tidak dibaca dengan dhammah karena apa? Karena ini bentuk jamak ya. Hamzah wasalnya. Kemudian di sini ada kaidah hamzah wasal bertemu dengan hamzah qata'. Ya. Nah, ada hamzah dan hamzah wasal di depan, kemudian ada hamzah qata'. Ya, setelah hamzah wasal bertemu itu. Maka kaidah yang seperti ini, maka jika wasal ya ditahqiq kan, dibaca jelas, tapi kalau ibtidah dari situ maka diibdalkan ya, dirubah menjadi huruf mad. Ituni dibaca ituni. Hamzah yang qata'-nya dirubah jadi huruf mad. Ituni begitu. Ya, jadi tidak dibaca ituni tapi dibaca ituni. Nah, itu di surat apa? Yunus 79 ya. Ada contoh yang lain ada, tapi yang bukan bentuk jamak ya. Di surat Al-Baqarah 283 misalkan utumina ya. Itu kalau misalkan dari situ dibaca berarti dengan ibdal utumina. Atau di An'am, surat Al-An'am 71 ya. I'tina ya, dibaca itina. Nah, seperti itu. Nah, ya. Jadi kalau yang bentuk jamak ada 5 ya. Imsyu, iqdu, ibnu, imdu, dan ituni. Udah selesai. Ya. Nah,
Pengecualian yang lain atau kaidah yang lain pada hamzah wasol yaitu ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Ya. Perlu diketahui bahwasanya tanwin itu adalah nun sukun tambahan ya yang enggak tertulis dalam rosem. An, in, un, ada nun sukun ziyadahnya ya. Jadi kalau bertemu dengan hamzah wasol, sukun ketemu sukun ya. Enggak bisa. Maka harus ada huruf yang dikasih harokat ya. Ada huruf yang dijadikan harokat. Nah, contoh pada surat Al-Jumu'ah ayat 11 ya. Aulahwan ya. Infaddu. Aulahwan itu berarti ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Maka harus dikasih harokat. Yang dikasih harokat apanya? Nun sukun yang tidak tertulis dalam rosem. Nah, itu. Jadi wan tanwinnya itu dia turun. Nun sukunnya tadi yang tidak tertulis dalam rosam ya, yang nun sukun tambahnya ya turun, keluar nunnya. Kemudian nunnya itu dikasih harokat, biar ringan harokatnya kasroh. Nah, begitu. Ya. Jadi karena nun sukunnya udah turun, udah lepas dari tanwin, maka tanwinnya jadi harokat biasa. Yang tadinya aulahwan menjadi aulahwa, fathah doang. Nun sukunnya dia sudah turun, sudah berharokat. Aulahwaning faddu. Nah, ya. Jadi itu bukan nun wikoyah sebenarnya. Kalau misalkan di Indonesia terkenalnya itu nun wikoyah, bukan ya. Kalau itu adalah memang aslinya tanwin itu ada nun sukunnya, tapi nun sukun tambahan yang enggak tertulis dalam rosem. Dalam keadaan bertemunya dua sukun ini, maka harus dikasih harokat biar bisa kebaca. Begitu maksudnya. Ya. Wallahu a'lam. Baik, tinggal sedikit. Ya. Ya, bab ketika waqaf berhenti pada akhir kalimat. Nah, ketika berhenti pada akhir kalimat ada beberapa cara. Yang pertama dengan sukun, ya, dengan sukun atau dikenal dengan arid disukun. Ya, arid disukun. Ya. Harokat aslinya dia berharokat. Kemudian ketika berhenti waqaf, dia berubah menjadi sukun. Maka disebutlah arid sukun. Ya, arid sukun bisa dibaca dengan panjang 2 harokat, bisa dengan 4 harokat, bisa dengan 6 harokat. Ya. Baik. Yang kedua, cara kedua, yaitu dengan cara ar-raum. Ya. Ar-raum itu mudahnya, apa namanya? Kalau di sini kan fi ba'dul harokat ya. Mudahnya adalah membaca dengan memendekkan harokat dan mengecilkan volume. Nah, itulah prakteknya gitu. Jadi durasi panjangnya dikurangin, volumenya pun dikurangin ketika waqaf dan harokat akhirnya majrur atau marfu, ya, kasroh atau dhammah atau kasrotain atau dhammatain. Nah, itu ya. Ar-raum. Ya. Contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dibaca rom bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Rom hanya bisa dibaca 2 harokat aja. Enggak seperti arid sukun. Jadi salah kalau misalkan baca rom. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, salah ya. Artinya cuma 2 harokat aja. Ar-Rahim langsung. Nah, itu rom. Ntar bedanya rom dengan ikhtilas apa? Ya, salah satu yang kelihatan itu kalau rom ini di akhir lah ya ketika waqaf. Kalau ikhtilas bisa di tengah-tengah. Ya, bisa di tengah-tengah itu bisa disebut ikhtilas. Makanya la ta'manna itu yang tepat adalah dengan ikhtilas, bukan dengan rom. La ta'manuna itu dengan ikhtilas, bukan rom. Dan ikhtilas bisa bermakna positif kalau memang dia tepat sesuai dengan kaidah di riwayat bacanya, bisa bermakna dengan negatif. Negatif maksudnya apa? Lahan. Ya. Temponya jadi tiba-tiba jadi cepat. Misalkan apa? Abasa wa tawalla dibaca seringnya gimana? Abasa wa tawalla. Nah, itu ikhtilas. Harusnya abasa wa tawalla. Jadi 1 harokat, 1 harokat, 1 harokat. Ya. Dan abasa wa tawalla, wa tawalla. Nah, itu dia berkurang. Itu namanya ikhtilas. Nah. Rom itu ya, tadi udah. Bisa pada dhammah, bisa pada kasrah, bisa ketika marfu, bisa ketika majrur. Ketika marfu contohnya apa?
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, ya bisa dibaca dengan nasta'inu. Nu-nya dibaca tapi pelan dan pendek. Nasta'inu. Nah, begitu. Baik, arom. Kemudian cara wakaf yang berikutnya yaitu dengan ismam. Ismam itu isyarat monyong. Monyong tapi tanpa ngucapin suara, ya, hanya isyarat aja. Isyarat untuk dhamma, isyaratan bidhamm. Nah, hanya pada saat keadaan marfu aja, ya, keadaan harakat dhamma atau dhammatain. Itu bisa. Nah. Nasta'inu ketika ismam, nasta'in. Bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat. Kalau 4 harokat, nasta'in. Setelah nyentuh makhrajnya nun, langsung monyong, ya. Langsung monyong, jangan ada jeda. Nasta'in. Nah, ini ada jeda, ya. Langsung nasta'in. Begitu nyentuh makhraj, langsung monyong. Nah, bisa 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Baik. Ya. Nah, ada beberapa pengecualian, ya. Seperti nggak bisa berlaku ketika pada harokat aridah. Ya, misalkan wa qulil hamdulillah. Wa quli itu kasroh tapi bukan harokat asli, ya. Aslinya wa qul alhamdulillah. Maka nggak bisa dibaca dengan arom. Wa quli itu nggak bisa. Wa quli nggak bisa, ya. Karena dia harokatnya aridah. Nah, begitu juga pada keadaan mim jamak juga nggak bisa. Siratal ladzina an'amta alaihim, alaihim itu kan mim jamak, ya. Kalau misalkan dibaca dengan ismam ya nggak bisa. Alaihim nggak bisa, ya, karena dia mim jamak. Nah, atau pada ha ta'nis, ya, ta marbutah juga nggak bisa. Rahmatun ketika sukun ya hanya bisa dengan rahmah aja, dengan waqaf, nggak bisa dengan ismam, nggak bisa. Atau arrom juga nggak bisa. Rahmah. Nah, itu sedikit pengecualian. Sepertinya sudah pernah kita share tentang beberapa pengecualian pada raum dan ismam. Baik. Alhamdulillah. Ya. Sampai juga pada al-khotimah penutup. Ya, Imam Ibnu Jazari selesai menulis. Di sini dituliskan 107 bait. Ya. Beliau menjelaskan dengan menggunakan, ya, seperti kebiasaan para ulama ketika nulis nazm, dia pakai apa namanya? Huruf abjadiyah, ya. Abjadiyah, ya, yang di situ mudahnya apa ya? Nulis angka pakai huruf gitulah. Kalau bahasa kita kayak gitu. Mudahnya nulis angka dengan huruf kayak bilangan Romawi. Romawi itu kan V itu kan 5, X itu kan 10. Sama kayak di sini, ya. Di sini huruf Qaf itu 100, Zai itu 7. Berarti 107. Ya, 107 bait. Nah, jadi aslinya 107 bait yang ditulis oleh Imam Ibnu Jazari. Hanya saja ulama setelahnya menambahkan untuk menyempurnakan, ya, karena ya ini hal yang bagus, ya, disempurnakan dengan pujian kepada Allah sebagai bentuk syukur dan sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, selesai sudah, ya, selesai sudah pembahasan Al-Jazari, Muqaddimah Al-Jazari. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik. Boleh bertanya, Ustaz? Tafadhal. Tadi Ustaz pengecualian yang di bab hamzah wasal itu ada imsyu, ada imbu, itu kan huruf ketiganya itu dhamma, Ustaz, ya. Sedangkan hamzah wasalnya dibacanya kasroh. Itu apakah ada penjelasannya, Ustaz, atau bagaimana, Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz. Terima kasih. Iya. Imsyu, ya, aslinya imsyu, ya. Dia bentuk jamak, ya. Jadi dibalikin dulu ke bentuk mufradnya dia. Nah, itu. Jadi kalau keadaan yang tadi yang fiilnya itu dia nggak berlaku pada saat dia bentuk jamak. Dia hanya berlaku pada bentuk mufrad. Itu baru dipakai yang huruf ketiganya, dia harokatnya dhammah yang tadi, ya, yang pada fiil huruf ketiganya berharokat dhammah, maka hamzah wasal harokat dhammah itu tidak berlaku pada keadaan dia bentuk jamak. Nah, jadi kalau
yang nggak tahu mana bentuk jamak mana, taunya dia bentuk jamak sebenarnya mudah. Itu di kata imsyu itu kan belakangnya ada waw jamaknya ya. Nah, itu udah langsung ketahuan sebenarnya ada waw. Cuma kalau yang belum pernah belajar bahasa Arab ya udah ini aja, diapalin aja 5 kata itu aja. Nah, sama juga dengan ildu juga aslinya ildiu ya. Imdu aslinya imdiu kan seperti itu. Kalau buat ngajarkan ke anak-anak, ya, hafalin aja 5 tempat ini, 5 kata ini. Ya. Itu kalau misalkan nanti ibtidah dari situ biar nggak salah. Bukan umsyu, bukan ubnu, bukan umdu, tapi sudah sesuai dengan kaidahnya. Begitu, Ustaz. Allah alam. Ustaz, syukran, Ustaz. Nah. Fadhal. Baik. Jadi setelah ini, alhamdulillah selesai materi ya, alhamdulillah. Masya Allah. Setelah ini masih ada satu tugas lagi, ya. Satu tugasnya apa? Hampir sama kayak yang kemarin, ya, membaca setoran beberapa ayat, ya 5 ayat lah. Nanti yang 1 ayat yang berkaitan dengan hamzah wasol. Nanti yang 1 ayat lagi nanti berkaitan dengan tadi masalah rom dan ismam dan seterusnya. Nanti ada yang beberapa ayat yang berhubungan dengan taat dan yang maqtu dan mausul, itu aja. Ya nanti Anda tunjuk beberapa musyrifnya. Nah, begitu. Nah, syarat mendapat ijazahnya nanti yang pertama dia harus, kemarin kita sudah sama belum dari awal sampai akhir? Udah ya, di pertemuan pertama ya. Baik, kalau gitu sekarang dibaca lagi aja. Dibaca lagi aja, siapa yang mau baca dari awal sampai akhir. Ana, Ustaz. Ya, nanti gantian kalau capek ya. Fadal. Siapa nama antum, Ustaz? Adi Pras, Ustaz. Nama antum siapa, Ustaz? Adi Hutomo Prasetyo, Ustaz. Oh. Iya, Ustaz. Adi Pras. Nah. Sekarang, Ustaz. Fadal. Ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Manzumatul muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'ani an ya'lamah min nazmi imamil hufadhi wa hujjatil qura'i Muhammad ibn Ali ibn Yusufa al-ma'ruf Ibn Jazari rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumikum fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji afi rabbin sami'i Muhammad ibn al-Jazari syafi'i alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lamah idh wajibun alayhimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها باب مخارج الحروف مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر للجوف أليف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وساطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم شين يا والضاد من حافته إذ وليا
للراس من أيسار أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعال والراء دانه لظهر أدخال والطاء والدال وتا من هو من عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. باب صفات الحروف. صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجدقة بكت وبين رخو وشديد عمر وسبع علو خص ضبط كذ حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقالة قطب جاد واللين واو وياء سكينا وانفتحا قبلهما والانحراف صحيحا في اللام والراء بالتكرير يعل وللتفشي الشين ضادا نستطل. باب التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. باب في ذكر بعض التنبيهات فرققا مستفيلا من أحرف وحاذرا تفخيم لفظ الآلف وهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف على الله ولض والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسطو. باب الرؤات. Ganti Sat. Baik, Ganti Satirto, lanjutin. Habis ini yang siap angkat tangan boleh. باب الراءات. ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخفي تكريرا إذا تشدد. باب لامات وأحكام متفرقة. وفخم اللام من اسم الله عن فتح ضم كعبد الله وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا الإطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحدت مع بسطت والخلف بنخلقكم وقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخالص انفتاح محظورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى وراعي شدة بكاف وبتا
كشرككم وتتوفى فتنة. باب في المثلين والمتجانسين. وأول مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبل وأب في يوم ما قالوا وهم وقل نعم سبحوا لا تزغ قلوبا فالتقم. باب الضاد والضاء. والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تاجي. في الظأن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنذر عظم ظهر اللفظ. ظاهر لا ذا شواذ كظم ظلما أولو الظلام ظفر انتظر ظما. أظفار ظنا كيف جاوع السوى عندين ظل النحل زخرف ساوى. وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظل الشعراء ظلوا. يظللنا محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميعا نظري. إلا بويل هل وأولى نظيرة والغيظ للرعد وهودا قاصرة والحظ للخض على الطعام وفي ظنين الخلاف سامي. وإن تلقي البيان لازم أنقض ظهرك يا عبد الظالم واضطر مع أفتم وصفيها جباههم عليهم. باب الميم والنون المشددتين والميم الساكنة. وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء. وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي. باب أحكام النون الساكنة والتنوين. وحكم تنوين ونون يلفى إظهار ندغام وقلب إخفى وعند حرف الحلق أظهر والداغم باللام والراء لا بغنة لازم. وأدغما بغنة في يومين إلا بكلمات كدنيا عنوان وقلب عند الباب غنة كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذا. باب أحكام المد وأقسامه. والمد لازم وواجب آتى وجائز وهو وقصر ثبتا فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد. وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمات وجائز إذا أتى منفصلا أو عارض السكون وقفا مسجلا. باب معرفة الوقف والابتداء. وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كانوا معنى فابتدي فالتام فالكافي واللفظا فافنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله وليس في القرآن من وقف يجيب ولا حرام غير ما له سبب. Nah, baik. Ganti yang lain. Ya, siapa yang lanjutin? Ustaz Yudi, gimana? Betul, Ustaz? Yang lain dulu. Taib. Siapa nih? Ya. Ustaz Tutur Hidayat. Ustaz Fikram. Mana Fikram Maulana ini? Banyak ini yang udah. Ya, satu orang lagi. Insya Allah. Nggak ada.
Kalau nggak ada balik yang Anas. Yes, kan. siapa tadi? Halo. Ya, Ustaz Abi Makdi, tafadhal. Ya, halo Ustaz. Ya, silakan. Halo. Nah, sudah. Ana Sudah mau masuk. izin dulu Ustaz. Halo. Ya. Ya, Ana sedang batuk Ustaz. Oh. Menyimak aja gitu. Anak kira mau baca. Ya. Oh, anak kira mau baca. Ya, Tadi siapa mau baca tadi? Iya, lagi Tadi batuk. siapa tadi? Ada Adi, Ustaz. Adi. Oh, antum udah tadi. Udah, siapa Ustaz, nih? ya. Soleh. Baik, Tadi yang mana ya tunjuk tangan tadi? Soleh tadi. Iya, fadal. Ya, tadi siapa tadi? Ustaz Soleh, mana tadi? Solahuddin? Nggak ada? Ya udah, Ustaz Adi lagi deh. Sampai Bapak apa tadi, Ustaz? Maqtu wal mausul. Sudah dibaca, Ustaz ya? Bab sudah dibaca. Biar komplit. Baik, Biar Ustaz. kamilan. Dibaca lagi, Ustaz, bab maktu mausul ya. Tadi udah ya? Berarti sekarang Oh bab iya, tadi ta'adud udah ya. ya. Enggak, itu belum itu. Oh. Baik, Ya. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'arif li maqtu'in wa mausulin wa ta fi mushafil imami fi ma qad ata faqta' bi 'ashri kalimatin alla ma'mal ja'a wa la ilaha illa wa ta'budu yasina thani hudala yushrikna tushrik yadkhulan ta'lu ala alla yaqulu la aqula imma bira'di wal maftuh hasil wa anma nuhu qata'u min ma birumin wan nisa khulful munafiqina amman assasa fusilatin nisa wa dhibhin haythuma wa allamil maftuha kasru innama lan'ama wal maftuha yad'una ma'a wa khulful anfali wa nahlin waqa'a wa kulli ma sa'altumuhu wakhtulif ruddu kadha qul bi'sa ma wal wasla sif خالفتموني واشترى في مقطع في الشعار الأحزاب وكل ما سألتموه واختلف في الشعار الأحزاب والنساء وصف salah satu ya وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل سف وكل ما سألتموه واختلف في شعار الأحزاب والنساء وصف Naam. Khalaftumuni. Laftumuni. Saya ulang dari mana, Ustaz? Khalaftumuni aja langsung. خالفتموني واشترى في مقطع أوحي أفضت مشتهد يبلو مع ثاني فعلنا وقعت من كلا تنزيل شعار وغير حاصلا فأينما كان نحل صل ومختلف في الشعار الأحزاب والنساء وصف وصل فإن لم هود ألا نجعل نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم عن من يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحين صل إمام تحين في الإمام صل ووهلا ووزنوهم وكالوهم سلي كذا من الويا وهلا تحصيلي ورحمة الزخرف بالتزبرة لعرافير من هدك في البقرة
ni'matuha thalathu nahlin Ibrahim ma'an akhiratun uqudus thaniham Luqmanu thumma fatirun katturi Imrana la'nata biha wan nuri Imrana la'nata biha wan nuri Qurratu ain Wamra'atun Yusufa Imranal Qasas tahrimu ma'siyat biqad sami'u khas syajaratat dukhani sunnat fatiri kan nahli sil syajaratat dukhani sunnat fatiri kulan walan fali wa ukhra ghafiri qurratu ainin jannatun fi waqa'at fitrat bakiyat wa banatun wa kalimat wa kull awsat al-'urfi wa kullu makhtulif jam'an wa fardan fihi bitta'i 'urif wabda bihamzil waslin min fi'lin bi dhamm in kana thalithun min al-fi'li yudhamm waksirhu halal kasri wal fathi wa fi lasma'i ghairi lami kasruha wa fi ibnin ma'abnati imri'in wathnaini wa imra'atin wasmin ma'athnataini wa hadhirul waqfa bi kulli harakah illa idza rumta fa ba'dul harakah illa bi fathin aw bi nasbin wa ashim isyaratan bi raf'i isyaratan bi dhammi fi raf'in wa dhamm wa qad taqadda nadhmi al-muqaddimah minni liqari'il qurani taqdimah abyatuha qafun wa zayun fil adad man yuhsinit tajwida yadhfar bir rasyad alhamdulillahi laha khitamu thumma salatu ba'du wa salamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi wa tabi'i min walihi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tamam bihamdulillah. Baik ya, selesai sudah pembahasan kita. Nah, dan sudah ditutup dengan sama ya. Dari awal sampai akhir sudah sempurna. Ya, alhamdulillah yang antum hadir dari ini setidaknya syarat yang paling besar sudah terpenuhi ya. Tinggal berikutnya untuk syarat berikutnya minimalnya mengerjakan 2 tugas ya. Jadi 3 tugas keseluruhan minimalnya sudah mengerjakan 2 tugas. Jadi syaratnya 3, menyimak dari awal sampai akhir, baik live maupun rekaman. Yang kedua ini, menyimak sebenarnya, mendengarkan matan. Ya. Kalau yang sekarang mendengarkan matan secara langsung, berarti nanti tahammul adanya tinggi ya. Kalau yang lewat rekaman berarti nanti wijadah. Wijadah plus ijazah. Nah, merendah. Harus berupaya untuk menjadikan tinggi. Nah, ya, kita cukupkan. Alhamdulillah. Berarti besok nggak ada majelis ya. Besok hari apa? Kamis berarti udah nggak ada majelis. Mutlak. Tinggal mutlak. Nah, tinggal apa namanya? Ada nanti pengumpulan ijazah apa namanya? Selesai pendataan syarat-syarat tadi, nanti tinggal pemberian ijazah. Nah, begitu ya. Alhamdulillah. Mudah ternyata ya, Jazari ya. Cuma 9 kali pertemuan selesai. Nah, jadi antum ajarkan ya. Antum ajarkan, jangan jadikan image Jazari ini adalah pelajaran yang sangat sulit ya. Jangan jadikan momok. Nah, ini kita harus rubah mindset kita ya. Harus dirubah. Antum ajarkan ini. Mudah insya Allah. Dan sangat mudah bahkan ya. Cuma nanti bertahap ya. Iya. Bertahap nanti. Setiap babnya ada pendetailan, antum ya, terus lagi gitu. Tapi secara keseluruhan antum sudah bisa ngajarkan ini insya Allah. Nah, barakallahu fikum. Ada yang mau disampaikan? Jangan pertanyaan, yang menyampaikan aja. Pertanyaan udah. Oh ya, Ana mohon maaf ya kalau ada kesalahan selama ini ya. Mungkin ya di metode mulazamah ini memang sedikit agak berbeda dengan daurah ya, agak kejam gitulah. Ya bukan kejam ya karena satu hal ya, ada juga dari beberapa kita itiba dengan guru-guru kita ya
tentang adab-adabnya terhadap ilmu, apalagi ini majelis pengambilan riwayah, ya. Karena banyak sekali orang di masa ini belajar online, yaitu hanya sebagai formalitas. Dia nggak ada pengagungannya sama sekali terhadap ilmu. Nah, ini yang anak harus digarisbawahi di situ. Walaupun kita online, tetap kita adabnya dengan ilmu harus tetap tinggi, ya. Nggak hanya coba-coba, iseng ikut masuk karena enaknya masuk, enak keluar gitu. Ya itu kurang beradab dalam ilmu. Mending nggak usah aja gitu. Daripada seperti itu. Untuk bab ini, untuk sisi. Kalau misalkan kajian umum silahkan lah ya, buat ngecas iman gitu kan, kajian-kajian umum. Kalau kita sekarang kan sedang fokus ya satu bab, ini bab penting ya. Ya kalau bisa, kalau sudah komitmen dari awal ya, ayo gitu. Kalau yang belum komitmen ya nanti aja dulu nggak apa-apa. Baik ya. Jadi Ana mohon maaf sekali kalau misalkan alhamdulillah kalau ada perkataan Ana baik di grup, baik langsung, suka salah, suka belibet dan seterusnya, mohon dimaklumi karena semua kekurangan dari Ana. Nah, Ana juga ucapkan jazakumullah khairan ya atas Jazakumullah khairan kasih. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan. Kita ada yang mau menyampaikan mungkin sesuatu? Ya semoga udah lepas pandemi kita bisa offline ya, bisa ketemu, anak bisa berkunjung ke Surabaya, ke Bandung, ke mana? Yang paling jauh mana ini? Insyaallah. Ustaz itu tinggalnya di mana, Ustaz? Ada reuninya Ustaz ya. Iya ya. Sekian kayaknya. Kalau Ustaz tinggalnya di mana, Ustaz? Di Bandung, Ustaz ya? Ada di Jawa Tengah, Ustaz. Enggak di Boyolali, Jawa Tengah, Ustaz. Oh, di Boyolali. Oh, di Jawa Tengah ya. Oh, iya. Sangat bermanfaat, Ustaz. Semoga biasa memberkahi ilmu. Amin. Wah, ada yang utarakan tuh Kalimantan. Ya, yang jelas Jazakumullah khairan atas ilmu kita saudara lah ya. Nah, semoga Allah akan mempertemukan kita entah di dunia offline atau bahkan di akhirat. Amin. Amin. Besok reuninya di surga. Amin. Link cari. Yang duluan masuk surga nanti cari yang temunya di sini. Amin. Masyaallah. Barakallahu fiik. Mohon dimaafkan kesilapan kami selama ikut muazamah ini. Mungkin ada kekeliruan hilaf kami. Nah ya, sama-sama. Baik ya, kita cukupkan ya, kan? Amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan. Barakallahu fi akhir.